Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Daulay dari kelas 11 IPS 4. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran geografi tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian bencana. Ada yang tahu nggak pengertian bencana itu apa? Ya, saya akan menjelaskan tentang bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan alam, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu yang pertama bencana alam itu. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam. Contohnya itu yang pertama gempa bumi, tsunami, terus gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Yang pertama itu berupa yang kedua gagal modernisasi, yang ketiga epidemi, yang keempat wabah penyakit. Pengertian yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Yang kedua itu karakteristik bencana alam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jenis-jenis bencana alam itu yang pertama gempa bumi. Sini saya akan menjelaskan gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gejala-gejala gempa bumi itu ada 4. Yang pertama itu adanya awan yang berbentuk aneh seperti pohon atau batang yang bentuknya berdiri. Itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Kalau yang kedua itu menguji medan elektromagnetis yang di dalam rumah dengan cara yang pertama itu cek siaran televisi, apakah tiba-tiba salurannya terganggu tanpa sebab apapun. Dan yang kedua itu mintalah orang lain mengirim fax ke kita, cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Yang ketiga itu matikan aliran listrik dan cek apakah lampu neon tetap menyala atau redup walaupun tak ada arus listrik. Dan yang gejala ketiga itu perhatikan perilaku hewan-hewan yang ada di sekitar Anda. Dan yang keempat itu perhatikan apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut atau tidak seperti biasanya. Yang kedua, karakteristik bencana alam itu yang kedua itu tsunami. Ada yang tahu nggak tsunami itu apa? Ya, saya akan menjelaskan tentang tsunami ya. Tsunami itu yang diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Kecepatan tsunami yang baik ke daratan itu menjadi sekitar 25 sampai 100 km per jam. Dan yang ketiga, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi.
Dan yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor itu merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat keterganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Secara garis besar, faktor penyebab tanah longsor itu ada dua, faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu kondisi geologi. Contohnya itu batuan lapuk, kemiringan lapisan tanah, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Dan yang kedua, iklim, yaitu pada saat curah hujan tinggi. Dan yang ketiga, keadaan topografi, yaitu lereng yang curam. Dan faktor manusia itu ada 7 penyebab. Yang pertama, pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjadi penimbunan tanah di daerah lereng. Dan yang ketiga, penebangan hutan secara liar di daerah lereng. Dan yang keempat, budidaya kolam ikan di atas lereng. Dan yang kelima, sistem drainase di daerah lereng yang tidak baik. Dan yang keenam, pemompaan dan pengeringan air tanah yang menyebabkan turunnya level air tanah. Dan yang ketujuh itu pembebanan berlebihan dari bangunan di kawasan perbukitan. Ya, mungkin di situ sampai situ aja yang bisa saya jelaskan tentang bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam yang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam. Mitigasi, ada yang tahu nggak mitigasi itu apa? Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Strategi mitigasi bencana yang dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan yang lebih besar. Dan yang kedua, pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat. Dan yang ketiga, agar dapat diterima masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak. Dan yang keempat, upaya mitigasi harus dimulai yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana. Dan yang kelima, mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam manajemen dan perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang dilakukan sebelum dan setelah bencana alam. Ada beberapa upaya mitigasi terhadap berbagai bencana yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi itu mitigasinya dengan cara upaya yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi itu ada 3. Pertama, mengetahui pintu-pintu keluar masuk untuk keadaan darurat. Dan yang kedua, barang atau benda yang berbobot berat disimpan di tempat yang kukuh dan diambil terhadap guncangan. Dan yang ketiga itu pipa saluran gas dan pipa saluran air dipastikan yang tidak bocor dan tertutup baik saat tidak digunakan untuk mencegah bencana pengiring gempa seperti kebakaran dan gangguan sanitasi. Dan yang kedua, upaya yang dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama itu jika berada di dalam ruang, usahakan tetap tenang dan tidak panik. Dan yang kedua itu jika berada di luar gangguan,
Yang pertama itu carilah tanah lapang, jangan berlindung di bawah pohon atau tempat dekat tiang atau gardu listrik. Dan yang ketiga itu jika sedang mengemudikan kendaraan, yang pertama itu hentikan perjalanan dan segera menepi. Dan yang kedua jangan memberhentikan kendaraan di jembatan. Yang ketiga, upaya yang dilakukan setelah terjadi gempa. Yang pertama itu periksa diri Anda dan orang di sekeliling Anda apakah baik-baik saja atau mengalami luka-luka. Dan yang kedua, jika terdapat korban yang mengalami luka-luka, gunakan kotak P3K sebagai pertolongan pertama dan segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Dan yang mitigasi kedua, tsunami, itu ada 3. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami dan upaya yang dilakukan saat terjadinya tsunami dan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tsunami. Saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami dulu ya. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami itu memasang sistem peringatan dini dan melakukan pemetaan terhadap daerah yang berpotensi terjadinya tsunami. Dan yang kedua, upaya yang dilakukan saat terjadinya tsunami itu ada memberikan tanda peringatan dan informasi untuk memandu penduduk mencapai tempat yang aman. Dan yang kedua, menggerakkan tim penyelamat beserta peralatan pendukung untuk memantau penduduk mencapai tempat evakuasi. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan setelah terjadinya tsunami, mencari korban untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman, memberikan pertolongan bagi para korban bencana alam, dan mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi letusan gunung berapi. Yang pertama itu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya gunung meletus. Yang pertama, memantauan dan pengamatan saat gunung api aktif. Terus yang kedua itu upaya yang dilakukan saat terjadi gunung meletus itu membentuk tim gerak cepat dan meningkatkan pemantauan dan pengamatan dengan didukung oleh penambahan peralatan yang lebih memadai. Dan masih banyak lain mitigasi bencana alam yang pertama dan selanjutnya itu tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, dan gelombang pasang dan kebakaran. Sini saya akan menjelaskan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Yang pertama Kementerian Sosial dan yang kedua Palang Merah Indonesia atau disebut PMI. Yang ketiga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disebut BNPB. Dan yang keempat Badan SAR Nasional atau disebut Basarnas. Dan yang kelima Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut BMKG. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer discretion is advised. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! คนนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งแล้ว 立てろ